Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat tentunya. Amin. Dan senang sekali pemirsa karena saya Vini Auliani bisa kembali menjumpai Anda dan juga membersamai Anda dalam program Teras TVmu bersama dengan UHAMKA, kampus yang asik dan keren. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengenai ekonomi untuk perubahan dan pendidikan untuk tindakan. Bagaimana sih caranya agar ekonomi ini bisa menjadi jalan untuk kita berubah ke arah yang lebih baik dengan pendidikan sebagai landasan untuk tindakan tersebut. Untuk itu kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya pemirsa, yaitu Kaprodi dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA, ada Ibu Dr. Trisni Handayani MPD. Nah, langsung aja nih kita sapa. Assalamualaikum Ibu Trisni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Vini. Siang Ibu Trisni. Ibu tampak luar biasa sekali, cantik sekali Ibu dengan dress code ungu-ungu ini ya Bu ya. Segar sekali Bu. Memang senang warna ungu. Senang warna ungu ya Bu ya. Iya, Ibu sehat juga Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, baik. Ya. Terima kasih Ibu. Ini merupakan suatu kebanggaan juga bagi kita karena Ibu Trisni bisa meluangkan waktu ya Bu ya, untuk berbagi dengan kita nih. Nah, sesuai dengan tema kita kali ini nih Bu, ekonomi untuk perubahan, pendidikan untuk tindakan. Nah, jadi ini seperti apa nih Bu konsepnya nih Bu, agar bisa ekonomi ini bisa menjadi jalan untuk perubahan ke arah yang lebih baik ya, kesejahteraan tentunya, dan juga pendidikan ini menjadi landasan tindakan tersebut Bu. Ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Vini. Jadi kebetulan saya sebagai ketua program studi di Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA, salah satu yang menjadi profil lulusan di program studi kami itu adalah pendidik pemula yang pertama, kemudian yang keduanya itu adalah leaderpreneur, kemudian yang ketiga asisten account officer gitu. Nah, dari ketiga ini yang pertama itu kaitannya dengan bagaimana sih pendidikan ini sebagai sebuah tindakan gitu. Nah, tindakan di sini adalah salah satunya yang kami luluskan gitu, lulusan-lulusannya itu menjadi seorang pendidik yang profesional di bidangnya, tentunya menguasai bidang-bidang pedagogi, pengajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua leaderpreneur, itu sebetulnya ada bagian-bagian lagi, yaitu ada edupreneur, kemudian entrepreneur, ada juga sociopreneur gitu. Bahkan juga sekarang yang sedang booming sekali gerakan-gerakan seperti ekopreneur, nah, itu juga bagian dari concern di program studi pendidikan ekonomi. Kemudian yang terakhir lulusan di program studi pendidikan ekonomi tidak hanya menjadi seorang guru, tidak hanya menjadi seorang entrepreneur, tapi dia juga bisa bekerja di sebuah perusahaan di bidang keuangan. Gitu. Baik, jadi itu ada 3 profil ya Bu ya, untuk lulusan dari Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA ini yang bisa menjadi tadi jembatan ya untuk bisa menjadikan pendidikan untuk peluang momen untuk ke arah tindakan ya. Dan juga ekonomi untuk perubahan. Ekonomi untuk perubahan. Ini menarik sekali karena profilnya tuh ternyata ada 3, walaupun jurusannya pendidikan ekonomi, tapi nggak cuma pendidikan atau jadi guru ya, tapi tentunya pasti mempersiapkan pendidik yang handal ya untuk mengajar ekonomi gitu. Juga ada leaderpreneur. Nah, leaderpreneur ini juga menarik sekali nih. Apa nih maksudnya? Apakah leaderpreneur gabungan? Tapi lebih condong kemana nih Bu? Sebetulnya leaderpreneur ini tidak berdiri sendiri gitu, ada dari kata leader, ada juga dari kata entrepreneur. Bagaimana menjadi seorang pemimpin, tetapi dia juga mempunyai jiwa kewirausahaan gitu. Jadi artinya memunculkan pemimpin-pemimpin hebat, dia bisa mempunyai usaha ya, berwirausaha. Nah, itu tentu di program studi pendidikan ekonomi didukung oleh beberapa mata kuliah yang mendukung mahasiswa ini bisa menjadi leaderpreneur, seperti ada ekonomi makro, ekonomi mikro, kemudian ada kewirausahaan, kemudian ada ekonomi kreatif yang memang proyek-proyek dari mahasiswa itu bisa dikembangkan, bahkan bisa menjadi cuan, bisa menghasilkan keuntungan. Dari situ mahasiswa-mahasiswa dia kreatif gitu, dan dia bisa
mengelola sebuah bisnis sendiri mulai dari mahasiswa, sehingga nanti ketika mereka lulus ya, harapannya betul-betul dia menjadi seorang leader, pemimpin yang mempunyai usaha dan dia bisa mengelolanya dengan baik begitu. Baik, iya. Jadi memang gabungan ya, antara dua profesi juga atau dua kegunaan ya, dua manfaat, yaitu leader dan juga entrepreneur gitu kan. Dan ini berarti tadi turunannya juga banyak ya Bu ya. Tadi ada sociopreneur, edupreneur juga, dan juga sociopreneur. Itu juga masuk bagian dari situ Bu. Edupreneur itu ekopreneur itu ekopreneur ya. Mungkin yang pertama saya sampaikan kenapa kita tuh profil lulusannya leaderpreneur berdasarkan data dari Tracer Study ya. Lulusan-lulusan dari program studi pendidikan ekonomi itu ternyata tidak semuanya loh jadi guru, meskipun program studi kami itu ada di Fakultas Keguruan gitu, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya, FKIP UHAMKA. Memang uniknya ya, yang menjadi different nih, berbeda dengan program studi yang ada di FKIP, itu kalau di kami di program studi pendidikan ekonomi itu memang mengedepankan bagaimana nih pionir-pionir seorang wirausaha gitu. Sebetulnya yang namanya entrepreneur tidak harus jualan juga gitu ya, tetapi dia harus menumbuhkan dulu nih jiwa kewirausahaannya. Nah, disitulah terbentuk bagaimana dia bisa menjadi seorang edupreneur ya. Dia bergerak dalam dunia pendidikan, misalnya dia membuka tempat les gitu ya, edupreneur. Dia tempat les kecil-kecilan di rumahnya bersama teman-temannya, itu juga yang sudah dilakukan oleh mahasiswa pendidikan ekonomi. Kemudian juga entrepreneur ya, berjualan apapun ya, kreativitas yang mereka punya, tidak harus makanan, mungkin juga ada jasa gitu ya. Kemudian juga ada sociopreneur. Nah, sociopreneur ini memang menarik. Salah satu lulusan dari program studi pendidikan ekonomi itu ada yang bergerak di bidang sociopreneur, jadi sosial tapi dia entrepreneur gitu. Ada salah satu perusahaan ya yang memang bergerak di bidang sosial, seperti misalnya ada sebuah lembaga yang punya sekolah, tapi sekolahnya itu berbayar sampah gitu. Jadi mengumpulkan barang-barang bekas, kemudian dikolektifkan. Nah, disitulah yang dikatakan sebagai sociopreneur. Jadi bergerak dalam bidang sosial, tapi tetap memberikan manfaat gitu, memberikan apa sih bentuk pendidikan. Ketika ingin mendapatkan sesuatu, ada hal yang memang harus diusahakan, diberikan gitu. Tapi ini lebih luas lagi ya, karena ada unsur sosial di dalamnya ya. Betul, tidak harus dengan materi tadi, betul. bisa membantu sesama juga, karena bisa masuk sekolah bayarnya pakai sampah atau pakai hal lainnya yang bermanfaat. Ada, tetapi tetap ada pertukaran value di situ ya Bu ya. Betul. Baik sekali iya. Nah, ini yang menarik juga tadi yang ketiga ya Bu ya, dia bisa bekerja di sektor perekonomian ya Bu. Assistant Account Officer ya, atau AAO ya yang biasa kami singkat. Jadi memang ini juga salah satu yang unik di program studi pendidikan ekonomi yang ada di FKIP UHAMKA, karena salah satu program unggulannya selain ada PPL ya atau PLP ya, mahasiswa itu praktek di sekolah, kemudian ada KKNDIK, mengabdi di masyarakat, dan kalau di pendidikan ekonomi itu ada namanya PKL, praktek kerja lapangan. Nah, ini yang membedakan dengan program studi lain. Jadi PKL ini nanti mahasiswa selama 2 bulan mereka praktek di perusahaan-perusahaan. Bahkan dari program PKL ini mahasiswa kami ada yang langsung ditarik bekerja di sana. Salah satunya di Kementerian Pendidikan Nasional itu ada yang di sana, kemudian ada yang di perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN gitu. Nah, ini juga banyak juga lulusan program studi pendidikan ekonomi itu terserap di perbankan gitu ya, di bagian administrasi keuangan begitu. Baik, jadi langsung menerapkan ya, nggak lama-lama langsung diterapkan ilmunya. Ya, baik Bu Trisni, kita akan lanjut kembali membahas lebih dalam lagi mengenai peran juga dari pendidikan ekonomi ini untuk memberikan perubahan dan juga tindakan ke arah yang lebih baik. Tapi kita lihat dulu nih yang satu ini.
Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TVmu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas tema kita kali ini, yaitu pendidikan untuk tindakan dan juga ekonomi untuk perubahan bersama Ibu Trisni. Nah, Ibu Trisni tadi sudah menjelaskan ya, ada 3 profil, yang mana 3 profil ini juga masih luas lagi nih, masih banyak juga peluang yang terbuka ya Bu ya, untuk lulusan dari pendidikan ekonomi UHAMKA ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan juga oleh FKIP UHAMKA, khususnya pendidikan ekonomi, untuk menghasilkan nih lulusan yang mumpuni, SDM yang berkualitas dengan 3 profil yang tadi disampaikan itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi tindakan-tindakan nyata yang dilakukan? Tentu yang pertama kita kualitas dari perkuliahan gitu ya, didukung juga dengan kurikulum yang update. Kemudian selain itu tentu dibarengi dengan sarana prasarana. Kami di kampus itu juga didukung dengan online learning UHAMKA, jadi mahasiswa aktivitasnya bisa melalui OLU. Kemudian di FKIP UHAMKA itu ada Smart Classroom, jadi sebelum mahasiswa ini terjun langsung praktek ke sekolah-sekolah untuk PLT, di semester 6 itu mahasiswa dibekali mata kuliah PKM. Nah, praktek keterampilan mengajar ini nanti tempatnya di micro teaching gitu ya. Jadi nanti di micro teaching ini tentu mereka diajarkan bagaimana bekal untuk menjadi guru profesional seperti apa gitu. Nah, ini tentu ya didukung dengan sarana prasarana yang memadai dan mumpuni yang dipunya oleh FKIP UHAMKA begitu. Baik, jadi tetap ya Bu, karena ini kan jurusannya program studinya pendidikan ekonomi ya, tapi tetap core-nya itu yang utama itu adalah untuk menciptakan pendidik yang handal, itu tadi ya. Di micro teaching itu prosesnya seperti apa Bu, proses pembelajarannya? Apakah memang nanti ada siswanya atau role play gitu, berperan sebagai siswa mahasiswanya? Betul. Jadi kalau micro teaching ini kan pembelajaran mikro itu kecil ya, jadi artinya nanti teman-temannya menjadi siswanya, terus kemudian nanti salah satu mahasiswa itu mempraktekkan bagaimana cara mengajar. Tentu yang sudah disiapkan mahasiswa yang ingin praktek mengajar lengkap dengan perangkat pembelajarannya, RPP atau modul ajar dan lain sebagainya itu disiapkan. Nanti teman-teman mahasiswa itu menjadi siswa-siswanya gitu. Namun selain itu tidak hanya sekedar mengikuti atau menjadi penonton saja, mahasiswa ini nanti memberikan masukan, jadi sebagai observer gitu. Apa sih yang kurang gitu ya, penilaian paling bagusnya apa gitu ya, kemudian yang kurangnya di mana untuk perbaikan-perbaikan begitu. Selain itu nanti kami pun juga dosen pengampu nanti akan bersama mahasiswa melihat nih hasil videonya gitu. Coba lihat kamu kira-kira sudah merasa puas belum, kurangnya di mana gitu. Teknik atau metode ngajarnya ya, bagusnya dan sebagainya gitu. Udah tepat. Nah, itu yang memang dipersiapkan di micro teaching, dan ini lama pelaksanaannya sama seperti mata kuliah lain ya. Sesi pertemuan itu 16 kali pertemuan, memang hanya lebih banyak praktiknya dibandingkan teori-teori yang harus dikuasai, karena mereka kan sebelumnya di semester sebelumnya tentu sudah menguasai, tinggal mempraktekkan nih ilmu-ilmu yang sudah didapat terkait dengan proses persiapan mau PLT di semester 7 itu seperti apa gitu. Baik ya, jadi banyak prakteknya juga ya. Asik lebih banyak praktek, banyak prakteknya, sehingga karena kalau praktek kita kan kadang kepikiran ya, kalau ada kasus kayak gini gimana nih, jadi langsung bisa dicari solusinya, langsung problem solving, problem solving gitu ya. Baik, nah kemudian yang menjadi kurikulumnya juga seperti apa Bu? Yang membedakan, karena kan ini tetap ekonomi, tapi ada juga nih yang umumnya kan, ini misalnya di semester berapa nih mulai ada tentang mata kuliah khusus pendidikannya, ataupun juga mata kuliah yang mulai melebar ya ke umum tadi itu. Kalau untuk sebaran mata kuliah itu dari semester 1 sampai dengan semester 7, karena kalau 8 itu khusus mereka konsen untuk tugas akhir ya. Jadi semester 1 sampai semester 7 itu sebarannya beragam gitu untuk mata kuliah kependidikannya. Dan juga karena kita kan kampus Muhammadiyah gitu ya, setiap semesternya juga ada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan gitu ya, AIK-nya, dan juga ada mata kuliah yang ekonomi murni kayak ekonomi mikro, ekonomi makro kayak gitu ya. Kemudian tadi tuh
ekonomi bisnis digital gitu. Kami juga itu sebarannya dari berbagai semester gitu. Nah, kalau untuk persiapan tadi di semester 7 mereka terjun langsung ke sekolah-sekolah. Kalau mereka di semester 6 itu sebelum ke sekolah mereka praktek di perusahaan-perusahaan tadi gitu. Sehingga mereka punya dua sisi gambaran. Kayaknya enakan di kantor atau menjadi guru ya gitu. Karena memang itu tadi sebaran dari profil lulusan di program studi pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA tidak hanya menciptakan pendidik pemula saja, tapi juga leaderpreneur dan juga tadi tuh asisten account officer tadi gitu. Baik ya, asisten account officer itu ya. Iya. Baik ya. Nah kemudian Bu Trisni, ini kan tentunya tadi mahasiswa juga dilibatkan ya untuk ikut ada PKL praktek kerja lapangan ya? Praktek kerja lapangan. Praktek kerja lapangan. Nah apakah ada juga misalnya mahasiswa diberikan seperti ke lapangan atau kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya seperti mengikuti kompetensi ataupun proyek-proyek yang memang mahasiswa nih yang dilibatkan gitu? Ya, betul. Karena memang sebetulnya ini bagian dari yang tadi ya, salah satu keunggulan dari program studi kami yang membedakan dengan program studi yang ada di FKIP lainnya. Jadi proyek-proyek seperti apa sih namanya yang dilakukan oleh perusahaan itu suka melibatkan mahasiswa kami. Bahkan banyak perusahaan juga yang akhirnya meminta, besok kalau udah lulus kamu mau nggak kerja di sini gitu. Itu banyak juga yang seperti itu. Bahkan untuk program PKL kita pernah mahasiswa ke luar negeri itu di KBRI Malaysia gitu. Jadi mahasiswa pendidikan ekonomi PKL di Malaysia tentu ini menjadi pengalaman yang luar biasa ya. Artinya mereka dapat mengimplementasikan bukan hanya teori saja, prakteknya mereka bisa langsung mengetahui solusi-solusi dan masalah-masalah seperti apa. Nah, bahkan dari hasil PKL ini nanti kan mereka ada diseminasi menyampaikan hasil dari praktek mereka seperti apa, itu juga menjadi bahan masukan untuk prodi. Kira-kira sebagai tinjauan kurikulum ya yang memang dibutuhkan untuk kedepannya di dunia kerja itu seperti apa, begitu. Baik ya. Jadi sangat beragam sekali juga ya yang dilakukan oleh prodi juga untuk menunjang kompetensi gitu. Terkait program-program ada apa lagi Bu? Atau apakah ada juga misalnya pertukaran pelajar ataupun pertukaran mahasiswa? Mahasiswa. Pertukaran mahasiswa kalau di program studi kami itu ada yang sudah ke Thailand, kemudian ke Filipina, bahkan kemarin kita kolaboratif online learning ya internasional itu dengan Filipina. Ada 5 mahasiswa dari program studi pendidikan ekonomi. Ini baru saja kemarin berjalan dan insya Allah nanti yang akan datang di bulan November itu mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akan ke Krabi Thailand untuk KKN di sana. KKN di sana. Selama berapa lama tuh Bu? Itu kurang lebih sekitar 2 bulan di sana ya. Baik Bu, jadi itu banyak ya yang dilakukan program-program oleh FKIP UHAMKA ini, pendidikan ekonomi ini untuk menunjang tadi meningkatkan kompetensi mahasiswa. Baik Ibu Trisni, kita masih akan lanjut kembali membahas mengenai topik ini, tapi kita simak dulu nih yang mau lewat berikut ini. Pemirsa, kembali lagi dalam Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA. Kita lanjut kembali membahas mengenai ekonomi untuk perubahan dan pendidikan untuk tindakan bersama dengan Ibu Trisni. Nah, baik Ibu Trisni tadi sudah menjelaskan ya profilnya, upaya yang dilakukan juga oleh FKIP UHAMKA khususnya pendidikan ekonomi. Nah, kemudian tantangan apa aja nih Bu yang ditemukan juga oleh para mahasiswa di lapangan, di dunia nyata khususnya, dan para alumninya nih pada saat udah terjun, udah lulus di dunia kerja gitu kan ya. Oke, baik. Karena memang tadi sebaran dari profil lulusan pendidikan ekonomi tidak hanya menjadi seorang guru tapi juga leaderpreneur dan juga bekerja sebagai staf keuangan gitu. Nah, tentu tantangan yang pertama dari dalam dunia pendidikan ya. Kita menghadapi banyak sekali perubahan-perubahan yang begitu cepat gitu. Artinya selain SDM, kemudian teknologi ya,
perubahan-perubahan itu yang memang juga harus serba cepat dikuasai oleh mahasiswa. Kayak misalnya dalam proses pembelajaran mahasiswa itu harus sudah mahir sekali menggunakan AI gitu ya. Nah, kemudian kuis-kuis berbasis digitalisasi gitu ya. Udah nggak zamannya lagi nih guru-guru itu ngajar secara konvensional gitu. Tapi bagaimana melibatkan teknologi itu dekat dengan proses pembelajaran, itu tentu menjadi tantangan. Kemudian yang kedua, leaderpreneur ya, bagaimana kita tuh memunculkan peluang-peluang usaha atau peluang karir gitu ya, bukan hanya sekedar mencari kerja tapi juga bisa menciptakan pekerjaan. Nah, itulah yang akan dibangun menjadi seorang leaderpreneur. Nah, ini tentu tantangan-tantangan, ide-ide apa sih yang memang bisa dimunculkan oleh mahasiswa program studi pendidikan ekonomi untuk menjadi seorang leaderpreneur gitu. Ini tentu juga menjadi tantangan dan terus dikembangkan di dalam kurikulum yang ada di program studi pendidikan ekonomi. Kemudian asisten account officer ini pun juga menjadi bagian yang sangat menarik karena memang ternyata banyak juga lulusan-lulusan dari program studi pendidikan ekonomi enggan menjadi guru gitu. Dengan keengganan mereka menjadi guru karena memang pilihan tadi ya, mereka bisa bekerja menjadi guru profesional ataupun di kantor, di bank gitu, itu menjadi pilihan. Tentu tantangannya pun juga akan berbeda gitu ya. Dengan era sekarang, tantangan yang ada di kantor dan penguasaan aplikasi-aplikasi digitalisasi keuangan gitu. Karena memang ini juga didukung dengan kurikulum yang ada di program studi pendidikan ekonomi seperti bisnis digital dan lain sebagainya ya. Ini juga menjadi penting gitu ketika mereka PKL di beberapa perusahaan atau di bank. Ini pengalaman-pengalaman inilah yang nanti ya akan disampaikan ke program studi, masukan-masukan untuk perkembangan kurikulum ke depannya, perbaikannya begitu. Baik. Iya, tadi Ibu kan juga menyebutkan bahwa sekarang apalagi kita sudah memasuki era digital ya, serba digitalisasi semuanya gitu. Nah, apakah ini ada juga mata kuliah khusus tersendiri? Seperti tadi sekarang kan anak-anak mahasiswa juga mungkin jika ingin mengerjakan soal ya, itu sekarang lewat kuis ataupun lewat gadget ya, lewat digital gitu kan, nggak yang lagi konvensional. Nah, ini kan berarti kan harus, itu kan tantangannya juga harus dicarikan solusinya kan agar mahasiswa ini jadi melek teknologi dan juga mungkin memadukan antara inovasi dari ekonomi dan teknologi digital. Itu gimana Bu? Ya, kalau untuk persiapan menjadi guru profesional yang siap dengan perubahan teknologi, tentu didukung dengan mata kuliah teknologi pembelajaran gitu. Nah, di sini nanti mahasiswa dibekali bagaimana sih perkembangan yang ada di dalam teknologi pembelajaran saat ini gitu. Ini bisa disiasati karena memang kan Gen Z ya, mereka sudah melek sekali dengan teknologi dan artinya hal-hal baru apa yang memang mereka bisa kembangkan dengan teknologi pembelajaran. Kemudian terkait dengan persiapan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan atau kantor atau administrasi keuangan, tentu ada mata kuliah ekonomi bisnis digital. Dan kebetulan kemarin ketika pendidikan ekonomi itu kalau kita singkat Pekom ya, biasanya brandingnya kita Pekom, prodi Pekom. Nah, Pekom ini melaksanakan KKN di Pulau Pari, di Kepulauan Seribu. Nah, ini salah satu yang dikembangkan adalah menggunakan kris gitu ya. Jadi wisata-wisata di sana bisa membayar belanja-belanja gitu di UMKM yang ada di Pulau Pari itu dengan kris gitu. Dan juga ada scan barcode ya ketika pengunjung baik turis lokal ataupun luar yang datang ke Pulau Pari itu bisa scan barcode, kemudian mengetahui bagaimana sih sejarah Pulau Pari, keindahan Pulau Pari dieksplor gitu dengan cukup scan. Nah, itu dikembangkan oleh mahasiswa kami gitu sebagai bentuk luaran dari mata kuliah KKN. Baik. Gitu. Jadi proses
pendelegasian atau proses distribusi pengetahuannya ya mengenai digital ekonomi itu juga ada mata kuliah khususnya betul, ya. Jadi ada. mahasiswa juga memang benar-benar dibimbing secara intensif gitu ya, nggak usah takut gitu, nggak usah khawatir karena takutnya jangan sampai nanti yang profil lulusan untuk yang pendidik ya nanti siswanya ini lebih canggih gitu kan, gurunya juga harus lebih selangkah lebih maju nih daripada siswanya kan sebagai pendidik handal di bidang ekonomi gitu. Nah terkait profil lulusannya juga kan ada tadi leaderpreneur ya, leaderpreneur, ecopreneur, socialpreneur gitu-gitu. Nah ini apakah mata kuliah seperti apa juga yang membekali para mahasiswa ini untuk dia tangguh ya, karena jangan sampai kalau kita berbicara kewirausahaan kan mungkin yang terbesit pingin untung banyak nih cepat gitu kan, tapi agar jangan sampai hanya jangka pendek aja tapi juga jangka panjang gitu Bu. Ya, betul. Tadi dengar kata tangguh. Nah kebetulan di program studi pendidikan ekonomi itu ada mata kuliah namanya ketahan Malangan. Oh, ketahan Malangan. Ketahan Malangan itu juga salah satu menjadi visi di program studi pendidikan ekonomi ya. Nah, apa sebetulnya ketahan Malangan? Sebetulnya ketahan Malangan ini bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa itu dia mempunyai jiwa juang yang tinggi, gitu ya. Kan kalau kita pahami generasi sekarang itu kan generasi stroberi ya Mbak ya. Betul. Nah, generasi stroberi bagus di luar tapi bagus tapi asem ya. Rapuh dia. Nah, ini bagaimana nih dia mempunyai jiwa juang yang tinggi. Nah, di mata kuliah inilah gitu. Dan di sini dia bisa menjadi seorang climbers, tidak menjadi seorang quitters gitu. Nah, untuk membentuk mahasiswa itu menjadi pejuang, nah itu kita potensinya itu kita kembangkan di dalam mata kuliah ketahan Malangan. Nah, tentunya yang tadi tuh ketika dia sudah kan salah satu yang menjadi ciri leader itu, seorang pemimpin itu dia mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah, jiwa yang tangguh itulah yang memang harus dimiliki oleh seorang leader gitu ya, leaderpreneur, menjadi seorang pemimpin yang mempunyai jiwa kewirausahaan gitu, yang tangguh ini atau mempunyai jiwa ketahan Malangan tadi. Dan ini dikuatkan juga dengan kurikulum dan mata kuliah yang ada di program studi pendidikan ekonomi. Dan ini hanya ada di pendidikan ekonomi mata kuliah ini. Pendidikan ekonomi, iya. Dan yang menjadi berarti apa ya? Ini kelebihan ya, keunggulan ya, salah satu keunggulan gitu. Jadi salah satu sikap atau CPL ya yang akan dimunculkan adalah salah satu ketahan Malangan dari mahasiswa program studi pendidikan ekonomi. Gitu. Berarti ini banyak keuntungan ya, double seperti double bidang studi gitu, prodi nggak hanya pendidikan tapi karena ini pendidikan ekonomi, jadi ekonominya juga banyak nih, jadi seperti gabungan antara sarjana ekonomi dan sarjana pendidikan ya nanti ya, Bu Trisni ya. Nanti detailnya jadi apa sarjana pendidikan SPD, ekonomi? Tetap SPD, cuman itu tadi ya karena profil lulusan dia tidak hanya menjadi seorang guru ya pendidik pemula, tapi juga menjadi leaderpreneur dan juga bisa bekerja mungkin pilihannya tidak menjadi guru gitu di kantor atau perusahaan. Gitu. Baik, ketika kalau tadi menjadi asisten account officer yang mana itu rakyatannya dan perbankan, berarti ada mata kuliah yang menunjang. Betul. Itu juga itu apa? Ada akuntansi, ya akuntansi dasar, akuntansi lanjutan, ekonomi syariah gitu, itu juga didukung. Dan insya Allah di bulan Juni ini kita akan menghadirkan dosen tamu. Dosen tamunya itu kebetulan beliau adalah alumni program studi pendidikan ekonomi dari salah satu bank BUMN ya, di bank syariah gitu. Sharing-sharing langsung sharing-sharing langsung dengan alumni. Dan kebetulan alumni ini juga multi talent. Dia selain bekerja di bank, tapi dia juga entrepreneur. Dia kebetulan MC di event juga. Organizer gitu. Kemarin ketika saya kondangan ketemu tuh MC-nya. Padahal apa sih profesinya juga di bank. Nah itu nanti di bulan Juni ini kita mau mengundang sebagai dosen tamu sharing bagaimana sih implementasinya langsung ya tentang perbankan syariah. Gitu. Baik, menarik sekali Bu Trisni. Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu, Ibu dan juga pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi setelah yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Teras TV-mu bersama dan UHAMKA. Kita lanjut lagi ngobrol tentang pendidikan ekonomi bersama Kaprodinya langsung nih, Ibu Trisni. Nah, Ibu Trisni, apa saja juga nih prestasi-prestasi yang pernah diraih dari pendidikan ekonomi FKIP UHAMKA ini? Ya, tentu kalau prestasi dari mahasiswanya beragam ya. Sekarang tuh lagi ngetrennya e-sport. Nah, e-sport, ya. Kebetulan salah satu yang dikembangkan oleh mahasiswa game Mobile Legends. Itu turnamen-turnamen gitu ya. Alhamdulillah dari pendidikan ekonomi itu ada sekitar 5 orang yang memang concern di bidang Mobile Legends, bahkan tugas akhirnya judulnya tuh tentang e-sport Mobile Legends gitu. Bagaimana ternyata e-sport Mobile Legends ini juga menjadi peluang karir. Peluang karir dan potensi ekonominya ya, besar betul, ya. peluang karir dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Dan kebetulan memang mahasiswa ini membuat sebuah klub gitu ya, dan banyak juga pengikut-pengikutnya yang join, dan ini menjadi peluang karir dan bisnis yang menjanjikan ternyata. Iya. Dan ya itu tadi ya, paradigma dan semua tuh sekarang semakin bergeser gitu ya. Bergeser ya, yang tadinya mungkin karena kan ini kan Mobile Legends dari sisi non akademik games ya Bu ya, tapi betul. Jangan kita lihat aja nih apa sisi negatifnya, kita manfaatkan juga sisi positifnya nih, peluangnya ya, peluang ekonomi di balik itu gitu. Iya, betul. Dan itu yang dilihat oleh mahasiswa. Iya, mahasiswa juga. Dan alhamdulillah juga dosen-dosen kami itu mayoritas sudah doktor gitu, bahkan yang belum kuliah S3 kayaknya nggak ada ya. Semua alhamdulillah sudah sedang menempuh S3. Insya Allah di tahun ini ada dua orang yang akan menyelesaikan studinya. Awal tahun itu ada dokter muda program studi pendidikan ekonomi, itu usianya masih muda sekali ya, 25 tahun ya. 25 itu sudah jadi dokter. Itu juga salah satu kebanggaan dari program studi pendidikan ekonomi ya. Tentu selain itu tadi ya, kurikulum, sarana prasarana, tentu kita didukung oleh tenaga pengajar yang profesional di bidangnya gitu. Baik, ya keren-keren ini karena sudah hampir semuanya dokter atau kandidat dokter ya Bu ya. Apa sih Bu sebenarnya yang menarik dari ekonomi yang membuat Ibu juga tertarik gitu kan untuk mempelajari ekonomi, dan juga dari sivitas-sivitas akademi lainnya, dosen-dosen yang menunjang gitu? Ya, yang menarik tentu itu tadi ya, tema kita kan berbicara tentang ekonomi untuk perubahan, pendidikan untuk tindakan gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu perubahan, ya tentu ada tindakan yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya adalah bidang ekonomi ini yang memang menjadi unik di program studi pendidikan ekonomi tadi adalah profil lulusannya. Karena kalau kita tanya ya Mbak ya, banyak juga sih mahasiswa yang ternyata mereka belum siap menjadi seorang guru gitu. Nah, ketika mereka di semester akhir itu PLP di sekolah ya, merasakan bagaimana praktek menjadi guru, kemudian di semester 6 praktek di perusahaan, baru mereka akan membandingkan, oh ternyata enak jadi ini atau jadi ini ya. Nah, itu pilihan-pilihan. Nah, itu juga memang menjadi profil lulusan yang ada di program studi pendidikan ekonomi. Jadi artinya tidak harus melulu lulusan dari program studi pendidikan ekonomi itu harus menjadi seorang guru gitu, tapi juga bisa menjadi wirausaha gitu, pilihan-pilihan lain gitu. Tapi itu menjadi nilai plus ya? Iya, betul. Karena ada skill khusus nih yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi dari pendidikan ekonomi ini gitu. Iya, baik. Nah, harapan Ibu juga ke depannya mungkin untuk pendidikan ekonomi ini agar bisa nih menjadi jalan ya untuk tadi ekonomi untuk perubahan, pendidikan untuk tindakan gitu kan, sehingga mahasiswanya lulusannya ini nggak cuma jadi nanti pencari kerja, tapi juga kan menjadi pencetak lapangan kerja gitu. Ya. Tentu harapan-harapan kami mahasiswa program studi pendidikan ekonomi ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya.
Karena kalau kita ngeliat fenomena sekarang ya Mbak ya, PHK tuh banyak sekali gitu ya. Betul, efisiensi di Iya, mana-mana. efisiensi di mana-mana. Jadi kita harus mengembangkan ide bagaimana nih caranya kita membuka peluang usaha ya, atau membuka peluang karir. Nah ini harapan dari kami tuh lulusan dari program studi pendidikan ekonomi bisa menciptakan itu gitu. Baik itu dalam bidang edupreneur kah, entrepreneur, sociopreneur kah gitu. Ini yang bisa dikembangkan, dan tentunya buat adik-adik nih yang masih bingung besok mau kuliah di mana, boleh program studi pendidikan ekonomi ini menjadi salah satu rujukan ya, atau salah satu impian bisa menjadi seorang guru nanti, atau menjadi seorang wirausaha, atau mau bekerja sebagai asisten account officer gitu. Baik. Nah, yang harus dimiliki Bu untuk para lulusannya, baik nanti menjadi pengusaha atau menjadi pendidik di bidang pendidikan ekonomi ataupun menjadi account officer ya di bidang instansi ekonomi lainnya. Apa nih modal yang harus dimiliki nih oleh para lulusannya? Ya, selain kecerdasan intelektual, tentu kita mempunyai kecerdasan spiritual dan juga emosional ya, yang memang harus juga dikedepankan oleh mahasiswa lulusan program studi pendidikan ekonomi. Jadi tidak hanya cerdas secara akademik saja, etika, moral, attitude itu juga menjadi penting gitu ya. Jadi selain lulusan-lulusan ini nanti bisa bersaing di dalam dunia kerja, mereka juga sudah siap nih dengan tantangan-tantangan ke depan ya. Tadi beberapa mata kuliah sudah mereka lakukan, tinggal dia action nih di lapangan. Apa nih tindakan yang harus mereka lakukan gitu. Baik, jadi itu komponen menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan modal yang insya Allah bisa sempurna ya, membawa kesempurnaan ya. Nggak hanya intelektual tapi juga emosionalnya, agamanya juga ya Bu ya. Dari kemuhammadiyahan itu tadi, agama Islam dan kemuhammadiyahan. Baik, Ibu tadi udah kasih pesan-pesan juga, harapan juga. Boleh kasih kata-kata hari ini Bu, kata-kata motivasi buat pemirsa nih, penonton setia TV-mu, juga nanti mungkin calon-calon mahasiswa dan mahasiswi yang akan bergabung di pendidikan ekonomi. Ya, apapun profesinya nanti, mau menjadi seorang pendidik, mau jadi seorang pengusaha, mau menjadi seorang sociopreneur, entrepreneur, ataupun profesional di bidangnya, tentu yang harus dilakukan adalah sebuah tindakan, bukan hanya suara, namun tindakan nyata. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Ibu Trisni, sangat mencerahkan sekali, dan ini menjadi masukan yang sangat berarti sekali buat kita, bahwa apapun nanti profesinya, ini tindakan nyata ya yang harus dikedepankan gitu. Jadi bukan hanya semata-mata bisnis gitu kan, tapi juga ada unsur pendidikannya, sehingga aksi nyata yang bermanfaat lahir dari situ. Sekali lagi terima kasih Ibu, dan sukses selalu untuk Ibu dan juga pendidikan ekonomi UHAMKA. Terima kasih. Dan pemirsa TV-mu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Terima kasih telah setia bersama kami dalam program Teras TV-mu bersama dengan UHAMKA ini. Tiba saatnya saya Vini Auliani dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.